I'm so sorry. Oke, habis ini ganti foto. Foto itu di situ. Take picture dulu satu kali langsung lagi bapak. Let's go. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dimas dan Ini. kali ini kami akan membahas tentang melahirkan di Belanda, persiapan, karena kebetulan kami beberapa minggu yang lalu putri kedua kami lahir di Belanda. Jadi masih fresh untuk menjelaskan beberapa step-step atau langkah-langkah yang perlu disiapkan jika kita memiliki planning untuk mempunyai anak di Belanda. Jadi ada beberapa step. Mungkin yang pertama Ime akan menjelaskan tentang upgrade asuransi ya. Oke, jadi untuk proses kehamilan dan melahirkan di Belanda itu semua ditanggung asuransi. Dan asuransinya itu bukan asuransi private, jadi asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda semacam kayak BPJS, tapi itu diwajibkan, jadi semua orang di Belanda pasti punya asuransi basic itu. Kita bilangnya basic health insurance. Semua orang pasti punya, dan kalau punya insurance itu proses melahirkan dan kehamilan itu gratis. Nah, tapi kalau ada beberapa yang membutuhkan asuransi lebih atau upgrade asuransi itu, contohnya adalah ketika teman-teman mau saat lahiran mau tapi ada beberapa hal yang nggak hanya butuh basic insurance, jadi kayak tambahan gitu, kita bisa upgrade asuransi kita, misal dengan membayar sekitar 10-20 tambahan 10-20 euro per bulannya. Nah, itu kita akan di-upgrade, dan untuk proses pengaruhnya ke proses kehamilan dan melahirkan itu nanti ketika setelah lahiran itu ada masa-masa di mana namanya Kramzorg period, yaitu masa postpartum selama sekitar 1 minggu. Kita akan dibantu oleh suster yang menemani kita di rumah sekitar selama minimal 3 jam per hari. Nah, kalau misalnya kalian masih punya insurance yang basic, nah suster itu walaupun beberapa persen yang ditanggung pemerintah, sebagian tetap kita harus bayar gitu. Dan bayarannya berapa? Sekitar 4,8 euro per jam. Dan rata-rata minimal Kramzorg tadi, suster tadi datang sekitar minimal 24 jam selama 8 hari. Jadi 24 jam kali 4,8 euro itu kalian harus bayar sendiri. Tapi kebetulan saya waktu karena memang sudah ada planning untuk kelahiran, untuk punya anak kedua di Belanda, jadi saya sebelum itu saya upgrade asuransi, dan upgrade asuransi itu hanya bisa di akhir tahun aja ya, di akhir tahun. Jadi nggak bisa tiba-tiba hamil terus aku besok minta upgrade insurance, itu nggak bisa. Jadi hanya kalian harus planning jauh-jauh hari. Kalau memang mau hamil, berarti saat periode kita bisa upgrade asuransi yaitu di akhir tahun, itu harus segera dibayar. Itu aku ubah, dimana Kramzorg periodnya itu benar-benar semua di reimburse oleh pihak asuransi. Jadi kebetulan kemarin aku dapat Kramzorg periodenya itu sekitar 57 jam, sekitar 10 hari. Itu ada suster yang sekitar minimal 6 jam ada di rumah untuk bantu urus bayi, urus aku, urus rumah. Nah, itu semuanya ditanggung oleh insurance, di reimburse nanti, jadi nggak akan bayar lagi. Ada juga yang kecil, hal kecil yang membedakan juga dengan kalau kita nggak upgrade basic insurance adalah ada yang namanya Kram paket. Kram paket itu isinya kayak peralatan untuk melahirkan sama setelah melahirkan. Jadi kayak misal kayak kayak kasa, terus habis itu ada kayak maternity pads, alkohol. Jadi barang-barang kesehatan yang kita butuhkan misalnya kita mau lahiran di rumah atau setelah bayi lahir dan kita butuh kayak perintilan kecil gitu. Sebenarnya itu nggak besar sih, kalau misalnya kita beli sendiri bisa gitu, kayak cuman mungkin 40-50 euro. Tapi ya itu bedanya itu. Yang kerasa bener adalah kalau misalnya yang Kramzorg tadi, karena kalau misalnya bayar sendiri kan lumayan ya, berapa ratus euro gitu. Apalagi kalau misalnya kita ada indikasi untuk tambahan memperpanjang Kramzorg periodenya, jadi itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi intinya adalah sebelum misalnya teman-teman ada planning untuk melahirkan di Belanda, upgrade asuransi sudah harus dilakukan jauh-jauh hari, karena kita tidak bisa melakukan upgrade asuransi di tengah tahun. Misalnya kalau misalnya lagi hamil gitu, tiba-tiba
hamilnya di bulan April terus kita pengen upgrade, itu nggak bisa. Jadi kita Iya. harus melakukan tahun sebelumnya. Itulah pentingnya kenapa harus melakukan planning jika memang ada rencana untuk melahirkan di sini. Iya. Tapi sebenarnya nggak wajib juga untuk upgrade asuransi, tergantung teman-teman. Tergantung. Memang bisa hitung sendiri kalau misalnya kan lumayan juga kalau upgrade sekitar 20 euro per bulan. Terus itu worth it nggak dengan kalau misalnya kamu harus bayar Kramzor. Iya. Saat itu tuh bisa dihitung sendiri. Tapi sebanyak juga teman-teman kita yang nggak upgrade, ya nggak apa-apa, masih maksudnya biaya lahirannya itu juga gratis. Iya. Gitu. Oh, sama ada satu lagi, kalau misalnya kita opname di hospital, itu ada biaya yang kita harus bayar sendiri sekitar per harinya tuh berapa gitu. Itu kalau basic insurance. Tapi kalau misalnya udah di upgrade itu nanti mungkin nggak perlu bayar, nanti akan di reimburse kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau misalnya insurance itu nggak di upgrade itu kita kayak bayar banyak banget, enggak, cuman ya akan ada lebih sedikit biaya yang kita keluarkan gitu. Nah itu kalian harus cek ke polis asuransi kalian, mana aja yang di cover, mana aja yang enggak. Jadi semuanya opsional, tergantung dari kebutuhan kita dan kita ingin dapat fasilitas ketika lahiran itu dan pasca lahiran seperti apa, tergantung. Kemudian ada satu lagi yang menurut kami penting adalah sebelum kita ada planning punya anak, itu adalah kita mempersiapkan rumah. Kenapa penting? Kenapa di Belanda itu kita kalau misalnya tinggal, kita bisa tinggal di rumah atau beli rumah di rumah seperti biasa kayak di Indonesia itu, atau tinggal di apartemen. Nah, tinggal di apartemen itu ada beberapa opsi. Yang pertama biasanya ada apartemen yang untuk single, yang kedua ada studio. Studio itu biasanya digunakan untuk pasangan. Ya, yang ketiga adalah apartemen untuk family. Nah, kalau memang teman-teman ini adalah anak yang pertama dan teman-teman masih tinggal berdua dengan pasangan, dengan suami atau istrinya, itu teman-teman sudah harus mencari apartemen yang tipe family. Karena jika teman-teman masih tinggal di apartemen yang tipe studio, itu tidak diperbolehkan ada bayi tinggal di situ. Kecuali sebenarnya melanggar aturan. Kalau kita menyewa apartemen studio kemudian kita punya anak, itu melanggar aturan. Tapi memang ada beberapa yang bisa bisa menggunakan bisa punya anak di apartemen studio, cuma itu riskan karena kita tidak tahu tetangga kita komplain atau enggak. Kalau misalnya tetangga kita komplain, itu yang bahaya. Nanti kita akan denda ya kalau nggak salah ya dari itu, atau gimana? Ya tergantung, nanti bisa aja sama landlordnya disuruh keluar. Iya, disuruh keluar atau bagaimana. Jadi sangat penting jika memang ada keinginan untuk punya anak, untuk pindah di apartemen atau rumah yang tipe family. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang perlu disiapkan sebelum kita ada rencana untuk hamil, atau teman-teman ada rencana untuk memiliki anak di Belanda, yaitu upgrade asuransi dan mempersiapkan rumah yang proper. Untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang ketika sudah hamil. Nah, sekarang kita tutup dulu. Bye bye.